Salam bahagia Indonesia. Bersama saya Suryo Koco Suryo Putro dalam forum komunitas dari kita untuk semua. Hari ini di studio sudah hadir kawan-kawan pecinta ular. Pranayama. Nama yang sangat sulit, menarik tapi. Kita pengen mendiskusikan tentang komunitas pecinta ular ini dan mungkin namanya ini ceritanya dari mana dan seterusnya. Sudah hadir di studio hari ini ada Kang Asep ketuanya, ada Mas Anto Purba wakil, Mas Budiman anggota pembina, Kak Mas Edi, Mas Tatang pembina, terus Mas Edi ketua pembinanya. Oh, ketua pembina. Jadi ini lengkap hari ini kita dengan teman-teman pecinta ular. Mas Asep, Kang Asep. Siap. Ceritanya gimana nih? Awal mulanya atau kemudian ada kumpul-kumpul pecinta ular, kemudian namanya ini ceritanya dari mana dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sebenarnya Pranayama ini turun temurun. Bush. Ya. Jadi ceritanya sebenarnya saya sendiri sebagai ketua bisa dibilang generasi keempat lah. Pertama itu Pak Edi, ya, sebagai ketua pendiri awal Pranayama ini, itu diseruskan lagi oleh Pak Dodi, Pak Tatang, itu saya. Nah, jadi sejarahnya itu memang kita dulu bertinggal di suatu daerah di Cilandak. Itu notabene daerah sekitar tahun 70 itu bisa dibilang daerah yang masih lekat dengan persawahan, ada sedikit hutan-hutan kecil lah. Jadi awalnya memang kami ini ibaratnya mencintai ular ini karena faktor alam juga, jadi otodidak. Mulainya tahun berapa sebenarnya kan? Itu sekitar tahun berinisiatif untuk bikin perkumpulan atau apa? 77. Wush, 77? Ya, jadi saya ingat saya sendiri waktu itu SD. Masih anak-anak ya? SD kelas 6. Itu SD kelas 6 itu kita ibaratnya waktu itu saya ingat perpisahan sekolah SD itu saya nari ular. Sudah nari ular. Wow. Iya, jadi awalnya memang seperti itu. Awalnya pakai kita ular apa itu kan? Itu kebetulan kita sebenarnya ular yang dari dulu itu kita pakai ular lokal. Ular lokal dalam arti ular itu yang sejenisnya ya colobrid ya. Colobrid itu jenis ular yang ada di persawahan. Itu seperti piton ini yang kita bawa nanti contohnya ada reticulatus, piton reticulatus dan piton yang piton rantai itu namanya Molurus bipitatus. Jadi kita sengaja kadang-kadang memakai bahasa Latin karena mengingat geografis Indonesia itu terdiri pulau-pulau. Nama ular itu kadang-kadang satu jenis ular itu bisa ada 3 nama minimal. Satu jenis ular. 3 nama. Ya contohnya ada lah yang kita bawa itu nama ada yang ular hitam kuning itu ular cincin mas. Itu di Jakarta itu sama di Jawa Barat sama di Jawa Tengah itu beda nama. Oh beda penyebutan ya, namanya. Betul, iya. Jadi makanya kita selalu mendampingi bahasa ular itu dengan bahasa Latin. Oh gitu. Iya. Kayak di Jawa kita ada weling. Betul. Gitu ya. Ya, contoh yang lebih jelasnya itu ada ular cincin mas namanya. Kalau di Jawa itu tali wongso. Ya. Kalau di Jawa Barat itu sanca manuk. Kalau di Jakarta itu cincin mas. Oh. Nah, jadi kalau ada 3 orang ngumpul, orang Jawa Barat, orang Jakarta, nunjuk ular itu namanya pasti beda. Nah, makanya kita satukan dengan bahasa Latin, yaitu Boiga dendrophylla. Oh jelas kalau Boiga dendrophylla itu ular cincin mas. Gitu seperti itu. Contohnya itu. Untuk lebih jelasnya sejarah. Ingin menambahkan nih cerita mungkin. Mungkin monggo Mas Tatang. Jadi awal mulanya memang kita pakai itu. Kita dulu memiliki sanggar seni. Okay. Jadi dalam sanggar seni itu ada banyak kegiatan ya, di antaranya juga kita mendirikan drama, kemudian tari tradisional juga. Nah, ada juga kita kombinasikan karena kita punya komunitas ular, jadi tarian itu juga kita kombinasikan dengan tari tradisional dan tari modern gitu. Jadi menggunakan ular juga. Nah, kebetulan pada zaman itu kita sulit untuk merambah keluar. Zaman itu tuh tahun berapa tuh? Zaman tahun
Ya 70-80 itu kita memang sulit sekali gitu. Komunitas ini untuk berkembang keluar. Disebabkan karena kan ini kan takut diikuti oleh anak-anak kecil gitu. Kalau kita apalagi dulu TVRI kan baru ada TVRI doang gitu. Belum ada stasiun TV lain gitu. Jadi pada saat itu juga kita sebelum mau mempromosikan komunitas ini sehingga berkembang dengan cepat. Nah, tingkat kesulitan kita itu untuk publikasinya. Banyak birokrasi. Jadi nah makanya sekarang ini kita ingin membangkitkan kembali dengan adanya acara ini gitu kan. Kita tergugah kembali untuk membentuk komunitas. Anggota kita sebelumnya udah dulu ada 500 orang ya kurang lebih ya. Tapi komunitas yang aktif itu ada 50. Ya diantaranya di wilayah Jakarta itu, di setiap wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat itu kita ada cabang-cabang komunitas. Nah kebetulan sekarang udah berkembang 30 tahun, jadi kita udah nggak pernah ketemu lagi. Nah mungkin dengan adanya wacana ini, nah insya Allah nanti kita bisa berkumpul lagi. Pranayama. Apa itu? Pranayama itu kebetulan yang memberikan nama Mas Edi. Monggo Mas Edi. Mas Edi silakan. Pranayama, ini kan menarik ini. Kenapa namanya pranayama, kemudian logo apa gambarnya juga, wih mengerikan ini. Ya, Merinding juga kita nih. saya menamakan diri pranayama itu kebetulan ada bahasa dari Sanskerta. Jadi prana itu baik. Agak Ya. ini Pak. Jadi pranayama. Prana itu baik, yama itu semacam hati, jadi hati yang baik maksudnya, pranayama. Jadi jangan dilihat kalau orang pegang ular itu berarti menakutkan, nanti sebenarnya ini baik hati kan gitu. Walaupun tampangnya king cobra juga gitu kan. Dulu lebih serem Mas. Dulu lebih serem lagi tengkorak kobra. Plus pedang. Oke, Mas Arto, jadi menarik ini tadi nama apa dengan harapan bahasanya kan baik hati lah. Sementara orang juga kalau sudah melihat ular gitu kan, terus pengidentikannya gitu kan sesuatu yang mengerikan juga gitu kan. Walaupun sebenarnya juga nggak harus takut juga, tapi kalau memang dasarnya udah takut kayak saya juga takut juga kan. Ini menurut Mas Anto ada alasan apa sih sehingga ada orang yang kemudian tertarik memelihara ular atau mencintai ular kan? Mungkin kalau saya suka burung karena kicauannya gitu kan. Nah, kalau untuk saya sendiri ketertarikannya waktu itu masih SD lah ya, sekitar kelas 4. Kebetulan sekolah saya sama Om Asep nih sebelahan. Dia SMP, saya SD. Oh gitu. Suka ngeliat ular. Nah, saya bukan, tapi terlepas dari itu, waktu kecil saya memang sudah tertarik. Artinya gini, setiap manusia, setiap binatang diciptakan Tuhan pasti ada gunanya. Oke. Pasti berfungsi, ada baiknya, ada tidaknya. Itu terbagaimana kita memanfaatkannya. Nah, contohnya, kenapa sih lambang apotik zaman dulu ada ular sama gelas? Itu kan dia merupakan protein yang berguna untuk kesembuhan orang atau lain sebagainya ketika bisa dimanfaatkan. Nah, begitu juga dengan ular. Buat saya punya ketertarikan sendiri karena dia sesuatu yang misterius tapi berguna. Oke. Nah, banyak orang yang tidak tahu ular karena tidak tahuannya. Karena gini, orang menganggap ular itu binatang yang menjijikan. Takut karena nggak tahu. Tidak tahu. Berarti Mas Anto beranggapan lebih banyak orang takut ular karena nggak tahu. Betul. Dan sama rasa kejijian. Oh gitu. Ya, tidak tahunya apa? Menganggap ular itu semua berbisa, berbahaya. Padahal sendiri ular itu ada jenis-jenisnya. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Kalau saya secara pribadi membagi 3 kelas. Umumnya asumsinya 2, berbisa tidak berbisa. Ya. Mas Anto membuat 3 kategori. Apa itu kategori? Pertama, tipe yang tidak berbisa. Oke. Berbisa, sangat berbisa.
Ada yang berbisa, ada sangat berbisa. Iya. Bedanya di mana ini? Sangat berbisa itu kita tadi seperti yang Om Asep bilang, kita untuk mengetahuinya harus tahu bahasa Latinnya. Oh. Jadi gini, contoh yang tadi Boiga dendrophylla yang dibilang sanca manuk, kaliwongso, cincin mas, itu kan jenis kalau bilang menengah tadi yang berbisa. Artinya berbisanya gini, dia jenis bisanya hemotoksin, nyerang ketika gigit, dia akan menyerang darah. Itu akan pembentukan Hemotoksin. Iya. Kalau saya pernah baca di buku waktu itu, dia sekitar 0,6 mg untuk matiin manusia sekali gigit. Oh, 0,6 mg. Tapi tapi dia sekali gigit cuma 0,2. Artinya apa? Ketika kita gigit dalam keadaan fit, kita cuma pusing aja. Jadi karena dalam posisi racun itu mematikan itu adalah 0,6, sementara ketika dia sekali gigit cuma 0,2, artinya itu tidak mematikan. Ya, berbisa. Tapi kalau digigit 3 ular bersamaan, mati pasti. Kemungkinan mati. Kemungkinan karena yang untuk mati Tuhan yang bertanggung jawabannya kan. Oke. Terus. Ya, terus tadi yang sangat berbisa, itu contohnya tadi yang saya bilang ular kobra, ada 2 jenis, Najos putatrix, Ophiopagosana. Terus tadi yang Bapak bilang yang ular hitam putih itu Bungarus fasciatus atau Bungarus candidus. Kalau untuk Bungarus fasciatus atau Bungarus candidus itu bisanya itu kalau nggak salah dia neuro. Begitu juga Najos putatrix tadi ular king cobra. Neurotoksin. Nah, dia sekali gigit kalau untuk yang hitam putih 40 mg. 40 artinya Sekali gigit sekali produksi, ya, maksudnya bisa yang sekali dikeluarkan dibisa, sekitar dikeluarkan. 40 mg. 40 Tapi mg. cukup untuk matikan manusia dewasa 4 mg. Dia sekali gigit ngasih 40 mg. Kan 40 mg. Iya. Manusia mati cukup dengan 4 mg. Berarti 10 manusia dewasa sekali gigit bisa mati. Berarti itu sangat mematikan. Sangat berbisa. Tadi saya Sangat berbisa. Beda dengan sangat mematikan. bukan sangat berbisa. Mematikan kan tadi urusan Tuhan. Oh iya. Sepakat. Jadi urusan mati itu urusan Tuhan. Betul. Sepakat. Ya. Salah satu penyebabnya bisa dipatok ular. Ya. Oh, yang itu tadi berarti yang 40 mg mematikan dengan hanya 4 mg. Contohnya yang tadi Ophiopagosana, Najos putatrix. Najos putatrix itu ini yang dibilang ular sendok yang hitam polos. Oh iya. Ya kalau bentuk sendok, terus yang satu Ophiopagosana king cobra, ya king cobra yang ada tandanya. Ini hampir sama, sekitar 100 mg untuk matiin manusia 10 mg. Sama juga 10 manusia dewasa mati. Oke. Berarti banyak hal yang harus dikenali ya ketika bicara ular. Nah, artinya ketika kita bicara ular, kita harus hati-hati. Saya biasanya kalau ada orang main ular, ketika tadi ular-ular berbisa, misalnya Bapak main ular kobra, Mas hati-hati, itu sangat berbisa. Artinya resiko kita main ular tahu digigit akibatnya apa. Gitu. Oke. Mas Budiman ini salah satu anggota pembina. Iya. Wah. Cerita ular ini tadi beberapa tentang jenis-jenisnya dan seterusnya. Kalau pengalaman Mas Budiman sendiri dengan ular dan komunitas ini? Saya dari kecil, dari kelas 5 SD juga udah bergabung sama komunitas ini. Terusnya dari kecil juga saya sudah ditempa buat ngejalanin ritual-ritual. Yang apa? Ritual apa itu? Kak Edi nih yang ngasih. Dari mulai puasa 3 hari, puasa mutih, dan puasa itu dari terakhir komunitas yang seniman tadi berkesenian itu atau dari itu komunitas memang hanya ularnya saja. Keseniannya juga masih bisa dibagi lagi. Di situ kita ada seni kaitan tradisional. ular sama yang tadi ritual-ritual? Iya, kita kalau untuk zaman dulu, saya bagi dulu nih latar belakang motivasi daripada orang mendalami ular itu. Kalau zaman dulu sebelum era tahun 80-an, tahun dari penciptaan manusia juga sudah ada ular kan, cerita ular juga sudah ada. Cuma dari zaman dulu itu orang motivasinya di ular itu ada sebagai seni. Oke. Nah, lalu sebagai pengobatan dan sebagai pengobatan yang dikombinasikan dengan ritual-ritual gaib, gitu. Nah, kalau yang hanya sebatas pengobatan saja dari dulu kita kenal namanya tabib. Nah, tapi kalau yang dikombinasikan dengan ritual-ritual itu
di Indonesia dikenal dengan namanya pawang. Oh gitu. Jadi kalau pawang berarti ada hal-hal ritualnya. Kalau tabib itu yang ilmiah, dia yang segi medis dari zaman dulu, hanya dia menggunakan bisa ular untuk pengobatan. Nah Mas Budiman ini masuk yang ke arah pawang itu tadi. Ceritanya saya diajarin sama Kak Edi gitu. itu untuk diarahkan menjadi pawang juga dulunya. Pawang itu berarti ada bisa komunikasi dengan si ularnya atau gimana sebenarnya itu? Dari tiap daerah ilmu itu berbeda-beda. Gitu. Jadi ada yang bisa tiap daerah ada yang bisa memanggil ular atau ini kita di satu daerah, kita bisa merasakan bahwa di sini ini ada ularnya. Gitu. Oh, artinya ketika kita jalan kemudian di situ di semak belukar mungkin ada ular, ada feel gitu, ada rasa bahwa ada feel. Dulu saya sangat kerasa kalau kita lagi di Banten ya, di daerah-daerah Banten, kita kerasa di sini. Di sini kita cari dulu nih, satu persatu kita teliti ya, satu-satu pohon. Gitu ya. Di pohon kayaknya ada dulu waktu pernah tatang tuh ya. Ini ada nih sekitar 30. Kita cari di situ ketemu Mas, benar-benar Mas. Benar-benar ada 30. Ada 30. Nah, Pengalaman memang sering. oh gitu ya. iya. Oh berarti kalau untuk hunting memang butuh yang apa? Feeling kita, hati kita juga bisa menyatu juga di sini. Nanti saya kasih tahu kalau dulu itu hanya 3, tabib itu yang ilmiah, ya, terus yang pengobatan dia dikombinasikan dengan supranatural juga, dan satu lagi seni. Seni ini juga bisa digabungkan dengan supranatural. Beda dengan era 80-an ke sini. 80 tahun ke sini itu sudah berkembang. Tahun Penyayang 80-an ular, kesini itu penyayang ular itu hanya sebatas dia melihat ular sebagai binatang yang unik, senang sama warnanya dan senang sama reptilnya gitu. Beda. Oke, nanti kita akan lebih lanjut lagi bicara ular, ada keunikan-keunikannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan forum komunitas setelah yang satu ini.